warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang ketiga kita minta sama Allah, mudah-mudahan dengan salam yang ketiga ini seluruh panitia dan orang-orang tua kami yang terlibat dalam acara malam hari ini, mudah-mudahan seluruh panitia Allah berikan keberkahan dunia dan akhiratnya. Para pemuda Ikatan Remaja Muslim, teman-teman sahabat, para aparatur pemerintah, Allah berikan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan acara ini wasilah kecintaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Amin. Doakan dengan alam yang pertama, dengan salam yang kedua, dengan salam yang ketiga kita minta sama Allah, mudah-mudahan seluruh panitia Allah muliakan hidupnya dunia dan akhirat. Mudah-mudahan pemuda-pemuda kita Allah berikan persatuan ukhuwah Islamiyah di antara mereka semuanya. Amin. Mudah-mudahan pemuda kita yang jomblo biar laku. Amin. Yang jomblo biar laku. Amin. Amin. Mudah-mudahan dengan salam yang ketiga yang pacaran biar putus. Yang pacaran biar putus. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan putusnya depan penghulu ya. Amin. Masya Allah, ini anak-anak muda Pak, luar biasa. Kalau ngumpulin orang tua mungkin biasa, ini anak muda. Malamnya malam minggu lagi. Datang ke pondok, saya bilang acara tanggal berapa? Tanggal 12, ini malam minggu. Beneran anak muda yang bikin acara, bener. Ini karena jomblo apa karena apa ya? Mudah-mudahan bukan karena jomblo ya, karena emang cinta dengan Nabi Muhammad. Tepuk tangan dulu buat anak-anak mudanya, Masya Allah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa addim wa barik ala Sayyidina Nabiyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Al-Fatih lima uglik. Amin. Amin. Kalau amin angkat tangannya. Makanya kenapa kalau doa jarang dikabul, aminnya ngeledek. Ustadznya panjang banget doanya, dia amin tangannya di bawah. Karena begitu diangkat sambil mainin tai kuku. Ada juga sambil ngupil begitu. Amin. Coba yang khusyuk amin ya, biar Allah berikan kita keberkahan. Al-Fatih lima uglik. Amin. Al-Khatimi lima sabaq. Nasirul haqqi bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi hatta qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amin ya Rabbal. Kehadapan ayah dan bunda, orang-orang tua saya, guru-guru saya yang mohon maaf saya nggak sebutkan namanya Pak, insyaallah tidak mengurangi ta'zim, takriman, mahabbah saya terhadap guru-guru yang ada di kampung ini. Mudah-mudahan doakan guru-guru kita panjang umurnya. Allah jadikan mereka hidupnya manfaat untuk kita semuanya. Allah berikan ilmu-ilmunya manfaat buat kita semuanya. Allah jadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya Rabbal. Aparat pemerintah tingkat RT, RW dan lurah. RT datang nggak RT? Ada RT? Belah mana RT? Di dalam Cipayung. Kalau dalam apa maksudnya? Di Lebet. Di Lebet. Ayah RT di Lebet ayah? Di mana? Doakan RT panjang umur. Sing sabar. Ya Rabbal. RW ada RW? Belah mana? Lu sok tahu lu di Lebet. Di mana RW? Alhamdulillah. Kenapa penting saya manggil RT, manggil RW? Saya yakin ini acara nggak cuma anak muda, nggak cuma ustadz, karena RT RW-nya ikut mendukung. Betul? Benar. Kira-kira kalau anak mudanya kompak, orang tuanya kompak, mak bapaknya kompak, orang tua dan keluarga dan juga guru-gurunya ikut mendukung, RT RW mendukung, cakep apa enggak di acara? Asik apa enggak ini acara? Doakan RT RW yang doyan ngaji, kalau belum mati jangan dikubur ya. Benar. Ikutin acaranya, jangan bikin reseh. Siap? Oke. Doakan RT RW-nya biar sabar, banyak duitnya. Amin ya Rabbal.
Ibu-ibu sekalian luar biasa. Saya kira panggungnya di situ. Saya pengen nambrok di situ aja udah. Doakan mak semuanya orang-orang tua kita panjang umur. Ini musola apa namanya? Majlis Taklim Raudhatul Jannah. Ini Masya Allah barakah dunia dan akhiratnya. Amin. Adik-adikku sekalian luar biasa, sahabat Syamania Cibungkulang Pamijahan, juga nanggung semua yang hadir malam hari ini, mudah-mudahan mendapatkan naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Cakep, manis apa pahit? Tawar berapa duit? Saya itu nggak boleh nyusul bunda. Kata istri ayah, ya gitu kalau anak muda yang mulai nikah gitu, manggilnya mamah dan ayah. Daripada lu pacaran Umi Abi, begitu Ustaz bujang sekarang. Pacaran Umi Abi, Umi, ntar malam kan ada AA di Cibungkulang Umi. Umi datang nggak? Umi datang, Abi datang, Abi datang. Umi bajunya apa? Umi bajunya emping-emping. Abi juga emping kan bajunya? Enggak, dalaman Abi emping. Anak kecil gitu pacarannya Umi Abi. Kalau putusan udah mah janda lu. Kata istri saya gini, ayah boleh ceramah kemana-mana, ngopi boleh, tapi kalau nyusul di rumah aja. Selalu mak girang banget kan di pos ronda. Luar biasa, terima kasih. Saya minta maaf ya, datang nggak salaman atau langsung naik ke atas, panitia ngerjain. Padahal telatnya dikit, jadi jam 10 cuma lewat 15 menit doang. Harusnya kasih kopi dulu kayak apa kayak? Ibu, alhamdulillah segala puja dan puji hanya untuk Allah. Ini malam kita yang hadir ke ini tempat bukan hanya undangan daripada sahibul hajat, daripada anak-anak muda remaja Islam, ikatan remaja Muslim, tapi ini hakikatnya undangan Nabi kita Sayyidina Muhammad. Kenapa saya katakan ini undangan baginda Nabi Muhammad? Kam qaribun ba'id. Yang di belakang maaf. Kam qaribun ba'id wa kam ba'idun qarib. Berapa banyak orang yang jauh sampai ke tempat ini. Wa kam qaribun ba'id. Dan berapa orang masih banyak yang dekat tapi nggak sampai ke tempat ini. Yang sampai berbangga hatilah, tapi jangan sombong. Yang duduk malam hari ini bergembiralah. Kenapa? Kita akan menuai berkah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang sehat tapi nggak mau diajak pengajian. Banyak orang yang bisa berjalan tapi malas untuk datang ke pengajian. Beruntunglah kita yang diberikan nikmat oleh Allah. Selain nikmat sehat, Allah berikan cahaya nur Nabi Muhammad di dalam hati kita. Yang hadir malam hari ini mudah-mudahan sekali lagi mendapatkan naungan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik, dengarkan ceramah baik-baik, nanti mendapatkan hadiah dari saya 500.000 rupiah dari Pak RT dan Pak RW. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Dengerin baik-baik, nanti ada kuis, hadiahnya umroh jika mampu. Amin ya Rabbal. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia. Saya sayang kalau datang, saya hampir tidak mau kiai kalau ceramah, karena saya punya pondok lebih berharga. Pondok saya dari bambu, dari bilik, tapi lebih mulia. Kenapa? Ngajarin santri lebih nikmat. Nah kalau sekarang kita ngaji asik, tapi kalau kita ngobrol, saya pulang. Penting amplop jangan dikurangi. Siap ngaji. Baik. Ini malam kita memperingati Maulid Nabi Muhammad, seorang manusia yang maaf lahir dan batin. Ini cinta yang kadang-kadang kita nggak habis pikir. Kalau orang mencintai seseorang itu wajib ketemu, minimal dia melihat wajahnya. Lalu bagaimana kecintaan kita terhadap Nabi Muhammad? Tidak hidup di zamannya, tidak bertemu dengan orangnya, tidak pernah melihat tatap wajahnya. Tapi kenapa cinta ini semakin melekat? Cinta ini semakin nikmat.
tatkala anak hadroh berqasidah, salawat ini semakin harum, membuat kita lebih mencintai Nabi kita Sayyidina Muhammad. Kenapa ini Nabi saling mulia? Kenapa ini Nabi dimuliakan oleh Allah yang Maha Mulia? Maaf lahir dan batin, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, faqala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Inilah Allah di dalam firman-Nya. Allah berkata, innallaha, innanya harfun nasbin wa tauqid, benar-benar sesungguhnya aku, kata Allah, wa malaikatahu, bukan hanya aku, seluruh malaikat-malaikat yang aku jadikan di alam bumi ini, yusalluna 'alan nabi, semua bersalawat untuk Nabi Muhammad. Bahkan yusallunya fi'il mudhari. Apa makna fi'il mudhari? Makna fi'il mudhari tatkala ayat itu diturunkan esok hari dan waktu yang tidak ditentukan. Artinya sampai malam ini, sampai detik ini, Allah beserta para malaikat membaca salawat untuk Nabi kita Sayyidina Muhammad. Makanya nggak aneh kalau di Bogor kenapa banyak majelis-majelis salawat. Karena para habaib, masyayikh, orang-orang tua kita dulu telah banyak mengambil keberkahan dengan membaca salawat untuk Nabi Muhammad. Jangankan kita manusia yang penuh dosa, nanti di padang mahsyar dikumpulkan seperti ini. Bahkan diceritakan nanti di padang mahsyar, jarum yang jatuh dari atas tidak akan sampai ke bawah. Kenapa? Saking rapatnya manusia saat kala itu. Nggak hanya penuh, nggak hanya rapat, bahkan berjajar, bertengger dan kepala kita 7 matahari yang sangat luar biasa panasnya. Saat itu tidak ada kesempurnaan syafaat kecuali Nabi kita Sayyidina Muhammad. Lalu manusia seperti kita yang banyak dosa, kira-kira nyari pertolongan apa enggak? Minta pertolongan apa enggak? Minta. Lalu kalau kita minta pertolongan nanti di padang mahsyar, dari sekarang kita menabung, perbanyak baca salawat untuk Nabi kita Sayyidina Muhammad. Kalau Allah yang jadikan ini dunia, kalau Allah yang punya ini kita, hidupnya, matinya, semua milik Allah. Tapi kok lucu, Allah juga membaca salawat untuk hambanya yang bernama Muhammad. Kalau malaikat yang Allah jadikan tanpa adanya nafsu, malaikat dari nur, dari cahaya yang Allah jadikan saat taat ibadah kepada Allah. Tapi kok lucu, malaikat pun membaca salawat untuk Nabi kita Sayyidina Muhammad. Maka mudah-mudahan malam hari ini, ayo dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad, yang pertama perbanyak baca salawat untuk Nabi kita Sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah, salamun ya Rafi'a syani wa, yang keras bunda, atfadai ya jiratal alami, ya ya Rasulullah, ya Rasulullah, ishfa' lana ya Rasulullah, Allahumma nawwir qulubana ya Allah. Amin, amin. Ya Rasulullah, ya Rasulullah.
dirahmati Allah, ini temanya Maulid Nabi Muhammad SAW. Perlu ibu ketahui, ada kalimat maulid, ada kalimat maulud. Kadang-kadang tulisannya maulid, tapi kalau ngajakin mak mauludan yuk. Orang sini ngerti nggak bahasa orang Bojonggede? Paham ya? Kalau orang Sunda bisa, kalau orang Bojong ke Sunda nggak bisa. Saya orang Bojonggede Pak, kota enggak, kampungan iya. Jadi mohon maaf kalau bahasanya rada-rada Betawi begini ibu ya. Tapi bisa apa nggak dipahami? Masuk ya. Alhamdulillah. Kita tulis di sini Maulid Nabi Muhammad, ada kalimat maulud, ada kalimat maulid. Apa sih makna maulid? Apa sih makna maulud? Kalau tulisannya maulid, berarti kita memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Kalau tulisannya maulud, yang kita peringati bayi yang dilahirkan, yakni Nabi kita Sayyidina Muhammad. Lalu kenapa ini cinta luar biasa? Padahal bulan Maulid udah lewat. Ini bulan Rabiul Tsani udah mau akhir. Kenapa orang kampung Cibungmulang kenapa masih memperingati Maulid? Kenapa alasannya? Karena cinta dengan Nabi Muhammad. Udah Pak, kalau orang nanya yang nggak doyan Maulid jangan dijawab, nggak bakal nyambung. Orang demen walaupun bini paling jelek, kalau dia demen mau bilang apa? Di data RT yang paling jelek dia doang tuh bininya tuh. Jelek bisa. Kalau bikin perlombaan jelek antar RT ini paling menang pokoknya dah. Tapi emang dasar cinta. Walaupun itu bini kayak kaleng kerupuk. Tapi kalau cinta gimana? Makanya anak muda kan berkata, kalau cinta sudah melekat, tai kucing terasa. Makanya kalau orang nanya dalil maulid apa? Udah dalilnya cinta. Zaman Nabi nggak ada maulid. Ya iya, orang Nabi baru dilahirin, gimana mau bikin? Ngerti gak sih maksudnya? Maulid itu hari dilahirkan, gimana Nabi nyontoin orang dia masih bayi? Lalu kalau orang senang dengan kelahiran seorang anak, salah apa enggak? Seorang kakek undang orang banyak-banyak, kenapa? Cucunya lahir, senang apa enggak? Boleh apa enggak? Boleh. Orang dia yang senang, kenapa boleh yang sirik? Betul. Ini malam orang kampung Doko nggak peduli. Bulan Mulut udah lewat, 12 Rabiul Awal udah lewat. Ini udah akhir Rabiul Tsani, tapi masih memperingati Maulid Nabi kita Sayyidina Muhammad. Alasannya karena cinta. Maaf, cinta nggak butuh dalil. Mana buktinya? Kita nggak pernah melihat Nabi Muhammad. Kita nggak pernah tahu bagaimana struktur Nabi Muhammad. Kita nggak ada hidup di zaman Nabi Muhammad. Tapi kita punya iman. Dengan iman ini sampai kepada kecintaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Lalu bagaimana dengan kalimat memperingati Maulid Nabi? Apa yang kita peringati? Bapak kenal yang namanya Abu Jahal? Tahu Abu Jahal? Tahu di mana kamu? Kamu tahu Abu Lahab? Di dalam juz Amma dikatakan tuh tabbat yada abi lahab. Terus terus cakep. Terus alhamdulillah. Ngaji di mana saya? Di sini. Alhamdulillah. Bang Opang ada, Bang Opang? Tolong siapin duitnya Bang Opang. Asik. Nanti saya kasih semua cepet. Mau ya? Buat beli permen cukup cepet. Cepet ya, bukan yang merah. Kita peringati Maulid hari kelahiran Nabi. Tabbat yada abi lahab wa tab. Celaka Abu Lahab. Kenapa celaka? Ini Abu Lahab ini orang yang benci dengan Nabi Muhammad. Abu Lahab ini jaminannya neraka Pak. Kekal dalam neraka. Tapi lucu,
Setiap hari Senin Abu Lahab mendapatkan keringanan siksa. Kenapa masalahnya? Karena Abu Lahab tatkala Nabi dilahirkan, ini Abu Lahab bangga dan bahagia terhadap kelahiran keponakannya Nabi Muhammad. Bayangkan, cuman senang sama keponakan yang lahir, Abu Lahab mendapatkan keringanan siksa daripada Allah Subhanahu wa taala. Padahal begitu Nabi Muhammad menjadi dewasa, menjadi seorang rasul, Abu Lahab salah satu orang yang benci Nabi Muhammad. Walaupun dia kena neraka, pernah sekali bahagia atas kelahiran Nabi Muhammad, mendapatkan keringanan siksa daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita? Kita banyak dosa, iya. Kita susah dalam ibadah, iya. Kita nggak gemar sedekah, iya, kita akui itu semuanya. Tapi kita tidak membenci Nabi Muhammad. Bahkan kita ingin bertemu dengan Nabi Muhammad, perjumpaan dengan Nabi Muhammad. Maka kecintaan ini membawa bahagia, Pak, insya Allah akan menarik rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana dengan maulid Nabi Muhammad? Jangankan orang Cibunggulang, Nabi Isa alaihissalam, seorang nabi yang Allah utus di Bani Israel. Nabi Isa 600 tahun hidup sebelum Nabi Muhammad. Ini Nabi Isa 600 tahun hidup sebelum Nabi Muhammad. Tapi Allah katakan dalam kitab Injil apa? Isa, akan datang nanti suatu zaman seorang utusan dari aku yang bernama Ahmad, bernama Muhammad. Dia akan lahir seorang penutup para anbiya dan mursalin. Siapa itu orang? Yang namanya Ahmad. Kenapa namanya Ahmad? Karena ini nabi berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Ini seorang nabi dijamin surga, tapi ibadahnya sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa namanya Ahmad? Karena akhlaknya sangat terpuji. Nabi Muhammad dikisahkan sama Siti Aisyah, suamiku itu Nabi Muhammad kalau dia sholat kakinya pada bengkak, mak. Kebanyakan sholat sama kayak orang kampung dukuh, sama. Pak RT juga begitu. Kalau Nabi kaki bengkak gara-gara sholat, kalau Pak RT kaki bengkak kagak jadi sholat. Shallu ala Muhammad. Shallu alaihi. RT yang di sono, yang ini mah soal sama. Bercanda ya teh ya. Amin ya robbal. Ini Nabi Muhammad. Jangankan kita 600 tahun nabinya belum lahir, tapi kabar nabinya sudah ada. Allah sudah bilang ke Nabi Isa, Isa, nanti akan ada seorang nabi, seorang rasul yang bernama Ahmad, bernama Muhammad. Ini nabi penutup para anbiya wal mursalin. Nabi kita Sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Keren gak Nabi Muhammad? Nabinya belum lahir, 600 tahun sudah ada kabarnya. Asik apa enggak? Asik apa enggak? Kira-kira RT kalau bikin kakak di kelurahan, kalau bayi belum lahir udah tulis atau belum? Enggak mungkin. Kata RT, ini keluarga lu ada 5. Apaan sih teh? Orang gua baru nikah udah 5 bayi. Mungkin apa enggak? Tapi Nabi Muhammad, bayinya belum lahir, nabinya belum lahir, 600 tahun sudah ada kabarnya akan datang seorang nabi utusan Allah yang bernama Ahmad, bernama Muhammad. Shallu ala Muhammad. Enggak hanya itu, ini nabi sangat luar biasa, Ibu. Nabi Muhammad basyaron laisa kal basar, seorang nabi manusia tapi enggak seperti manusia pada umumnya. Nabi ini manusia sama kayak orang kampung dukuh, sama, enggak beda. Nabi matanya berapa? Nabi matanya berapa? Kamu berapa? Sama apa enggak? Nabi tangannya berapa? RT berapa tangannya? Sama apa enggak? Nabi kakinya berapa? RW berapa kakinya? 2. Sama apa enggak? Nabi jalannya ngambang apa enggak? Enggak. RT? Enggak. RW? Enggak. Kalau ngambang medi ya? Tahu enggak medi? Sama enggak Nabi dengan RT? Beda. Nabi Muhammad ini basyaron laisa kal basyar. Nabi Muhammad ini manusia tapi enggak seperti manusia pada umumnya. Di mana perbedaannya? Tadi kan saya bilang, bayinya belum lahir, tapi kabarnya sudah ada. Nggak sampai di situ. Tak kala Allah
jadikan Nabi Adam alaihissalam di surganya Allah. Apa kata Allah? Wa iskulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Allah panggil semua malaikat penghuni surga tatkala itu, iblis pun di surga tatkala itu. Apa kata Allah? Sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Malaikat menurut sujud, iblis kagak mau sujud. Ini donat bukan? Iblis nggak mau, iblis nggak mau, tapi malaikat mau. Makanya kenapa kita sujud 2 kali, Pak? Ini nih awal mulanya. Begitu kata Allah malaikat sujud. Beres sujud kan duduk antara 2 sujud. Begitu dia bangun dari sujud, malaikat melihat iblis diusir sama Allah gara-gara nggak mau sujud. Akhirnya malaikat sujud lagi yang kedua. Kenapa? Bersyukur gue masuk sujud jadi nggak diusir. Itu baru tahu ya. Benar apa benar? Sujud yang pertama namanya sujud penghambaan karena disuruh. Tuh yang pertama, Allahu Akbar, sujud. Yang pertama penghambaan. Duduk antara 2 sujud. Allahu Akbar, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Begitu bangun malaikat melihat iblis diusir. Diusir buru-buru di sujud tadi. Kenapa? Bersyukur. Bagus gua nurut disuruh sujud. Kalau kagak, malaikat pun sama nasibnya, bakal menjadi penghuni neraka. Makanya iblis begitu, Pak. Nggak aneh, di tongkat Nabi Musa ada 4 bacaan. Di tongkat Nabi Musa ada berapa bacaan? Salah satu di antara 4 begini tulisannya: kullu alimin la ya'malu bi ilmihi fahuwa iblisun sawa. Di tongkat Nabi Musa ada tulisan kullu alimin la ya'malu bi ilmihi fahuwa iblisun sawa. Setiap orang yang berilmu, kalau dia nggak mengamalkan ilmunya, fahuwa iblisun sawa, maka dia sama dengan iblis. Iblis itu berilmu. Makanya kalau ngobatin orang kesurupan jangan diajak ngobrol. Dia lebih paham dia ketimbang kita. Sahil. Mau aing mau. Macam naon yuk, biskuat. Iblis itu cuma ganggu orang, Pak. Karena dia diusir tempatnya di neraka, dia nyari temen. Makanya nggak aneh, doyan banget iblis gangguin kita. Betul. Tapi karena Nabi Musa dalam tongkatnya, orang yang berilmu tidak diamalkan ilmunya, maka dia dengan iblis sama. Apa samanya? Iblis itu paham ilmu fikih. Iblis itu ahli tasawuf. Iblis alfiah apal. Bahkan di Al-Quran dikatakan tidak satupun tempat di dunia kecuali bekas tapak sujudnya iblis. Artinya iblis itu sangat taat sama Allah. Cuman satu, dia punya ilmu, gara-gara itu dia diusir sama Allah. Apa? Hatinya sombong. Ilmu hati. Makanya kadang-kadang kita ngaji sama siapa aja, Pak, selama manfaat ilmunya ambil. Unzur makola wala tanzur mankola. Jangan lihat siapa yang lagi bicara, tapi lihat ilmunya. Kalau ada manfaat ambil. Walaupun dari ayam, kalau telurnya ambil, kalau tai jangan. Benar. Ini malam yang ceramah orang PA, biarin. Orang apa? Gue datang langsung ceramah lagi ya. Dibilang PA menipu aja. Tapi nggak apa-apa, yang PA juga ganteng, maaf aja. Sallu ala Muhammad. Di kening Nabi Adam ada nur cahaya Nabi Muhammad. Kenapa malaikat sujud? Karena di kening Nabi Adam ada nur cahaya Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Tapi Allah ngomong begini sama Nabi Adam. Setelah malaikat sujud, iblis nggak mau sujud. Adam nggak sombong. Kenapa Adam nggak sombong? Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya Adam, laula Muhammadun ma khalaqtuka. Adam, kalau bukan karena kemuliaan Nabi Muhammad,
tidak akan aku jadikan Adam alaihissalam. Adanya Adam, adanya manusia karena kemuliaan Nabi kita Sayyidina Muhammad. Makanya ini Pak, kenapa orang tua kita doyan banget muludan? Ini guru-guru saya, di orang-orang tua saya, mak-mak saya yakin mak lebih banyak muludannya ya. Cuman dulu beda sama sekarang. Kalau orang dulu muludan enak, sore-sore belum ada bakalan kenyang. Ada berkatnya. Sekarang udah gak ada berkat. Di sini ada apa kagak? Hilang lagi baik. Ini lagi zaman corona. Harusnya kalau lagi corona, Allah lagi kasih kesempatan buat orang kaya sedekah banyakin. Orang di lockdown, nyuci tangan, madangnya kagak-kagak. Bener nggak? Salaman, cuci tangan lagi. Masuk rumah, cuci tangan lagi. Mau sholat, madangnya kagak. Bener. Harusnya ikutin orang tua dulu. Rapat ma RW, gimana nih teh? Anak muda mau meludah, kita patungan berdua. Lu 10 juta, gua 10 juta. Oh, alhamdulillah. Kan enak pulang meludah habis rambut ini madang berkat. Iya. Bener apa enggak? Karena orang dulu tahu berkah. Setiap makanan, buahan, minuman yang disuguhkan dalam tahlilan, zikiran, marhabanan, semua mengandung berkah. Orang tua kita kalau ada muludan anak dibangunin, bangun lu tong, kenapa? Mulut sono. Walaupun tujuannya berkah. Amin. Bocah sekarang kadang makan berkat jijik. Ajarin mak. Anak-anak dulu saya waktu masih kecil nih, ya Allah seumuran kamu saya ganteng banget dulu. Ya biarin apa sih? Itu yang lagi ceramah dia. Wah dulu mah saya ganteng banget, rambut pirang. Yang sini warna merah nih. Ini biru belau belum dicuci semua. Dulu kata orang tua saya gini, Anggi sini ikut ngaji. Setiap ketemu guru, anak dibawa salaman sama guru. Setiap guru yang ceramah, orang tua ngomong, ntar kalau udah gede kayak gitu ya. Setiap makanan disuguhin diambil bekas guru, dimakanin ke anak kita. Kenapa? Semua makanan yang dihidangkan di acara mulu dan marhabanan mengandung berkahnya Allah. Kullu syai'in muta'allaqun bin nabi ghali, karena setiap apapun yang disandingkan dengan Nabi Muhammad akan menjadi bermakna. Ini pohon jangan main-main. Kita lagi marhabanan, lagi dengerin ceramah, ini pohon lagi berzikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah. Tuh, nyambut dia tuh. Kullu syai'in muta'allaqun bin nabi ghali. Setiap apapun yang disandingkan dengan Muhammad akan menjadi bermakna. Ini hadrah, tidak ada jaminan bocah hadrah masuk surga, enggak ada. Enak banget kalau gitu mah. Hadrah ini untuk malu dia surga, enak banget punya lu. Tapi yakin pasti bakal surga. Kenapa? Karena dia main hadrah, mulutnya berzikir. Sholatullah salat patung. Untuk lebih mencintai Nabi Muhammad. Tapi bukan jaminan ini hadrah bakal surga. Oh enggak, tergantung siapa yang pakai. Kalau acara marhabanan, kullu syai'in muta'allaqun bin nabi ghali. Jangankan hadrah, sendal Nabi karena nempel dengan badan yang suci, ini sendal menjadi mulia. Makkah suci karena Nabi Muhammad, Madinah suci karena Nabi Muhammad, Majlis Taklim dihormatkan karena Nabi Muhammad, Ustaz dihormatkan karena Nabi Muhammad, habaib dimuliakan karena Nabi Muhammad. Surga ada karena Nabi kita Sayyidina Muhammad. Dan neraka Allah siapkan buat orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad. Ini anak-anak luar biasa. Makanya mak kalau punya anak perawan, cari bocah hadrah, bocah mantu. Ih mama, kalaupun gak punya beras ya hadrahnya direbus mah. Sallallahu alaihi wasallam. Anak hadrah baik-baik mak, soleh-soleha. Tuh lihat bajunya ya Allah, pensinya belang-belang. Nggak mau ini modal kayaknya ini bocah. Bener, anak hadrah ada nggak yang tatoan?
paling banyak sih. Emang santri ya, main gitar kagak bisa tiap malam gokrek. Nah, sampai melepuh banget ya. Perih banget nyatu lagi ya. Udah jalan lengket kayak mayones lengket. Makanya kalau santri mulu gak ada yang bener dah, pada belang kakinya. Gudik mulu ya. Dulu juga saya begitu, gudik beneran dulu. Oh ini nih, koreng di sini nih. Sampai kadang kita kalau nulis kitab nih, ya Allah nyatu nih. Ini nanah bertemu gara-gara pertemuan nanah saat kala itu. Nanah mayones. Ya Allah, ini kalau makan nih nggak ada lauk nih, tinggal ambil nasi dong, cocok ke nanah. Kalau masih ada. Sallu ala Muhammad. Benar dulu waktu mondok begitu, nanah di mana-mana. Begitu udah nggak mondok mah ganteng. Jam tangan baru lagi. Sombong banget ya. Amin ya Rabbal. Karena saya senang depan majlis talim ini, Santri Satria ini anak-anak mudanya tenang. Kata Syekh Ali Abbas, aku hina tatkala aku nyantri, tapi nanti aku akan dimuliakan karena aku akan dicari ilmuku. Lagi nyantri mah hina, biarin amat deh. Jarang mandi, rambut gondrong, kuku kutuk di mana-mana. Biarin. Lagi nyantri dihina, biarin. Pinter, nanti ceramah ngebohongin orang enak. Emang ngebohongin orang? Sholat 5 waktu tegakkan. Dia belum sholat nggak tahu. Tapi kan lumayan ya ngambilin amplop ya. Amin ya Rabbal. Tanya Ustadz mah enak kerjaannya. Ya emang kemarin juga gara-gara lockdown sempat juga nganggur juga saya. Berasa juga Ustadz. Biasanya ada job hilang semua gara-gara lockdown ya. Tapi karena alhamdulillah balik lagi nih, alhamdulillah. Kamu yang main jadi Ustadz belajar, minta mau guru Ustadz ajarin baca tahlilan. Enak tuh kalau ada orang mati kita yang hilang. Beneran. Dulu seminggu kagak makan daging, bapak ngomong ntar habis asar doain aja tuh ada yang mati. Beneran, speaker bunyi di masjid. Innalillahi, yes. Kan kalau orang mati kan Ustadz yang dipanggil. Ya kiai ya. Bener, belajar tuh baca doa sama kiai, baca doa gampang dah. Memakai tulisan juga nggak apa-apa, penting mah diumpetin. Baca dah, summa ila rumi mususon baba ini bin baba ono. Kan namanya nggak tahu biarin aja, kan Allah maha tahu. Summa ila ruson baba ini bin baba ono. Baba ono bin baba ini ono yang datang masjid rumahnya. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Beres Fatihah pulang mau berkat amplop. Asik ya. Alhamdulillah. Jadi ustaz keren. Jangan jadi anak alay. Ini ada kiai, ya masalah K-pop dibahas sama dia. Film Korea. Karena bocah-bocah kita kagak ngaji, malah jadi anak Korea TikTokan. Kalau yang bocah ngaji kan cakep, guru ngaji ngajarin. Begitu orang tua meninggal kan bocah yang baca Yasinnya. Benar nggak? Yasin wal Qur'anil innaka laminal ala siratim. Tuh, bocah kecil bisa ngaji, bangga Pak. Bapak nggak ikut ngajarin, yang ngajarin gurunya, capek ngajarin bocah. Haji habis johor, bocah main layangan dulu. Suruh main layangan, buku ditaruh dulu di lekar biar paling pertama. Dia kabur beli layangan, pulang beli es. Datang udah kayak mau balalang masangit. Bener gak? Dia ajarin alif, ain. Gara-gara corona, emak ngajarin anak-anak gampang apa sulit? Gampang apa enggak? Coba guru kita, ngoin domah digenggam mbak kasrah di kolong gemblok. Gimana bahaya? Tapi ya biar anak bisa ngaji bener-bener. Begitu udah bisa, yang bahagia kan orang tua. Emak mati, bapak belum tentu nangis, mak percaya sama saya. Walaupun laki yang paling setia, mak mati mau bakal. Emas yang boleh dia beli dicopotin lagi, buat calon yang kedua. Emak mati nih, nangis sama kita nih, bentaran doang nangisnya. Diambil sama Samsu 2, 3, 4. Yang kedua, yang ketiga, OTW yang keempat. Benar apa enggak? Ya iya. Siapa yang bakal nangisin kita? Siapa yang rajin baca Yasin? Siapa yang baca Fatihah? Anak yang dulunya kita hidup ditaruh di pondok pesantren, ditaruh di pengajian. Nih bocah pecinta Nabi Muhammad. Coba kalau bocah diajarin TikTokan, emaknya mati, tetel.
punya anak laki jadi bencong ya. Habis dah. Malam namanya Lia, kalau pagi Udin. Makanya tel pisah. Bocah alay, bencong yang mati, hidupnya nyusahin, mati nyusahin. Begitu mati, Amil dicari. Kata si Ustadz, ini Amilnya laki atau perempuan ya? Kalau malam namanya Ningsih soalnya. Kalau pagi Nurdin. Ini kayaknya memang ada bentuk-bentuk benjolan. Cari yang perempuan dah. Cari Amil perempuan, mak ustazah. Dimandiin dari mulai pala. Wah bener bentuknya ini. Gunung salat nih. Cakep nih. Bener ini mah bener perempuan, bener Ningsih. Begitu dari bawah, dia nongol. Lapisan siapa belum digoreng gini. Bener Ustaz. Orang bencong nyusahin. Belum ketemu malaikat udah nyusahin mandi. Wah ini cakep nih. Nyampe di bawah. Nah ini apa? Keluar saja. Waduh, Pak RT. Bukan gua ini mah yang mandiin, ini mah bukan gua. Siapa? Mau Ustaz beda Ustaz. Ini mah ada pelatuknya. Kalau gua pegang reduk ini mah. Awas, ajarkan anak kita cinta dengan Nabi Muhammad. Ayo, kenapa kita peringati Maulid balik lagi? Karena kita menjadi pecinta Nabi Muhammad. Ingat, Nabi Adam adalah manusia yang pertama. Nabi Adam lahir sangat luar biasa, tanpa emak, tanpa bapak. Nabi Adam adanya di surga, tapi apa kata Allah? Ya Adam, laula Muhammadun ma khalaqtuka. Adam, kalau bukan karena kemuliaan Nabi Muhammad tidak akan aku jadikan Adam. Kalau Adam tidak ada, nggak mungkin ada orang kampung dukuh. Betul. Makanya kita harus bersyukur. Selain kepada orang tua kita, bersyukurlah kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad. Nabinya belum lahir, 12 Rabiul Awal baru dilahirkan, tapi dari mulai penciptaan dunia Allah telah jadikan nama Nabi Muhammad tertulis di dinding arasy-Nya. Allah bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabinya belum ada, tapi nur cahayanya telah Allah jadikan sebelum alam semesta ini. Laulaka lamma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, tidak akan aku jadikan semua ini. Adanya bumi, adanya langit, adanya kenikmatan, adanya kesedihan, semua lantaran adanya Nabi kita Sayyidina Muhammad. Hikmah peringatan Maulid, kenal dengan siapa Nabi Muhammad. Jangan sampai cinta tapi tidak kenal. Kita punya Nabi yang bernama siapa namanya? Nabi Muhammad. Ayahnya siapa? Abdullah. Ibunya siapa? Aminah. Lahirnya aja beda Pak sama kita. Bunda Aminah waktu mengandung nggak merasakan mual, nggak ngerasain ngidam, enggak. Biasa aja, seakan-akan tidak ada dalam perut kandungannya seorang bayi, nggak ada. Beda sama orang kampung dukuh. Pegel kalau ngandung anak. Bapak makan enak, 3 pan masuk udah ngerokok lagi. Suil dah. Emak nanggung sebulan, 2 bulan, 4 bulan mulai gede, 5 bulan mulai uwe. Bener mak? Kalau ngidam nyusahin banget, kadang-kadang tidur malam laki nggak betah. Bener mak? Ngeliat pagi-pagi ngeliat matahari enak. Nyium masakan enak. Bener mak? Bikinin kopi udah nggak mau, ngepel udah kagak mau, ngeliat muka laki enak. Ngeliat duit yang cepean enak juga, kok tabuk lu, otot lu, mata lu mah. Bener ya mak ya? Bener gak? 7 bulan mulai uwe, ngidamnya macam-macam. Oh kadang-kadang malam-malam minta gigit, gerengkin. Kadang-kadang pengen tidur di pos ronda ngidamnya. Ya macam-macam dah, gua nggak tahu. Bener-bener. Tapi Bunda Aminah, ibunya Rasulullah, tidak merasakan hal yang demikian. Nikmat yang tatkala mengandung Nabi Muhammad. Saya punya istri mak. Ya Allah, kalau ngidam capek banget. Saya pulang jam 2 malam Kiai, pulang ceramah, istri minta jambu bol. Beneran? Betul jambu bol nggak? Jambu monyet. Iya beneran.
Jambu monyet. Bener nggak? Bener. Isi kadang-kadang. Dan lucunya kalau yang dicari suka susah lagi. Ada aja susahnya. Pulang jam 2 malam, ayah pengen nyambung. Kamu gini-gini badannya. Ini udah jam 2 mah, kalau nggak turutin ntar nih anaknya ngeces. Bener-bener. 2:30 saya berangkat Kiai, rumah saya kan di pertengahan nih antara Citayam sama Bojonggede. Nyari ke pasar Bojong nggak dapet, ke Citayam nggak dapet, sampai 3:30 udah mau subuh. Ya Allah, nyari kemana lagi di Jambu Bol nggak dapet. Depan orang tua ada jambu air, saya ambil jambu air. Saya kasih sama istri, mama, ini jambu airnya buat mama. Jadi film-film gitu. Begitu dibuka marah dia. Aku mintanya jambu bol ya, bukan jambu air. Udah mau subuh mah jambu bol di mana? Ini aja jambu air, di bolnya ambil nih. Tapi ada Ustaznya. Kan tadi saya suruh geser ke situ. Karena ngeliat tuh ya Ustaz. Mana ada yang nyelip lagi dikit. Tenang Ustaz, saya mah makanan juga makanannya makanan kangkung sama genjer. Jadi kalau berak nggak nyusahin. Makanya jadi orang kampung jangan belagu dah. Udah kita ikut orang tua dulu aja, makannya nggak ada yang belagu. Karena makan anak muda pakai GoFood, Kentucky. Kalau nggak fried chicken. Iya pas berak fried doang. Kalau yang gede kan robot chicken ya, robot. Jangan makan yang ayam-ayam McD gitu, jangan, nggak enak, lelek nyangkut di sini gas. Kita mau orang kampung makan kangkung aja kangkung. Jadi kalau nggak minum dia geleser langsung nyampe ke perut. Besok pagi nggak ngeden juga nggak sakit cuman keluar. Kadang-kadang masih ada tuh bekasnya tuh. Cuci lagi deh, kepek-kepek. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Ini Nabi nggak nyusahin ibunya. Begitu lahir. Kan kisah dulu ya Bu ya. Bisa ceramah sampai jam berapa ya? Terus. Kuat Bu. Udah jam 12 kan? Terus. Sampai jam 1 kuat. Kuat Mak. Sampai jam 2 kuat. Sampai jam 3 kuat. Saya nggak kuat saya. Pernah lihat penceramah gumoh muntah darah, pernah lihat? Saya kisah dulu sebentar, nanti baru hikmahnya terakhir. Setuju? Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan Allah berikan sehat afiat buat kita semua. Ini Nabi Muhammad sangat luar biasa, Mak. Begitu lahir beda. Dikisahkan tak kala Nabi lahir, terbuka langit, terang benderang, guncangan yang terjadi, tapi rumah tidak ada yang rubuh, yang roboh, yang jatuh, hanya patung-patung berhala. Keren apa enggak? Yang mati, api majusi yang padam yang selama ini menyala nggak pernah mati. Apalagi yang hebat, Nabi tatkala dilahirkan, begitu keluar Nabi udah bersih Pak, nggak ada darahnya. Setetes darah nggak keluar dari rahim Bunda Aminah. Saya waktu istri lahiran saya temenin Bunda, ya Allah darah banyak yang keluar. Bener Mak. Bahkan nggak cuma darah, waktu ngedennya aja luar biasa. Tapi emak hebat loh, emak ngeden keluar anak, kalau bapak ngeden keluar apa? Benar. Tarik nafas Neng, tarik nafas, saya ikut narik. Dia yang lahiran, kita yang ketakutan. Begitu keluar, darahnya luar biasa. Sedangkan Nabi Muhammad tidak ada darah yang menetes dari rahim Bunda Aminah. Nggak hanya itu, Nabi begitu lahir, matanya sudah dicelak. Udah pakai sifat mata Pak. Siapa yang dandanin coba? Betul. Seakan-akan udah dipesan, Nabi, ya Muhammad, engkau akan lahir seorang manusia yang suci. Dandanin dulu sama bidadari, enak apa enggak? Orang kampung Duku ada bayi yang mata pada biru begini ada. Cuma karena dicelak tuh ditabuk bidan. Keluar diusahain, keluar masuk lagi tabuk berpah. Sallu ala Muhammad. Enggak cuma mata yang dicelak, darah
lahir udah dikhitan. Sallu ala Muhammad. Seakan-akan Allah ngasih pesan agar aib Nabi Muhammad tidak terbuka. Sallu ala Muhammad. Nggak hanya tatkala lahir, begitu Nabi sudah dewasa, Nabi kalau keluar rumah angin awan ngikutin Nabi Muhammad. Kalau Nabi keluar dari rumah berjalan dari rumahnya, ini awan ngikutin Pak. Kata ulama apa alasannya? Agar Nabi tidak tersengat matahari. Tapi banyak ulama yang mengatakan kenapa ada awan yang ngikutin Nabi Muhammad? Agar cahaya matahari tidak redup kalah dengan cahaya Nabi Muhammad. Karena adanya matahari dengan kemuliaan Nabi Muhammad. Cahaya matahari karena nur cahaya Nabi Muhammad. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Engkau adalah cahaya matahari, engkau adalah cahaya rembulan. Ya Muhammad, engkau cahaya, pemilik cahaya luar biasa. Nabi keluar rumah diikutin awan agar tidak terkena matahari, sama kayak orang Cibumbulang keluar rumah diikutin bang keliling. Sallu ala Muhammad. Jadi sampai di sini Nabi sama nggak sama kita? Nabi sama nggak dengan kita? Basyaran laisa kal basyar, manusia tapi nggak seperti manusia pada umumnya. Maka kita pantas mengambil berkah, tabarruk, wasilah kepada Nabi Muhammad. Jangankan bulan Rabiul Awal 4 bulanan baca muludan, 7 bulanan baca muludan, anak nikahan hajatan baca muludan, anak khitanan baca muludan, suami nikah lagi baca muludan. Amin. Ya Rabbal, ya Rabbal. Lalu apa hikmahnya? Nih yang akan saya jelaskan. Kenapa kita peringati ini Maulid? Jangan sampai capek-capek ini tenda dibayar mahal-mahal, sound dipersiapkan, kamera ada standby, ibu bapak diundang semuanya, hadroh udah siap mengantar. Masya Allah, jangan sampai kita pulang dari acara ini sia-sia. Apa hikmah peringatan Maulid? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakan ya Muhammad, bi fadlillah dengan keutamaan Allah, wa bi rahmatihi dengan rahmatnya Allah. Maka kedua tersebut fabidzalika falyafrahu, bersenang-senanglah kalian. Ibu dan bapak harus senang-senang malam hari ini. Ibu dan bapak, anak-anak muda yang bikin acara harus bahagia hari ini dan seterusnya. Kenapa? Dengan dua rahmat ini. Satu, bifadlillah. Syekh Yusuf An-Nabhani mengatakan, fadlillah ini adalah keutamaan, yakni ilmu. Kenapa ilmu? Anak-anak kita waktu masih kecil belum tahu apa-apa. Tatkala mereka mengaji punya ilmu, maka insya Allah akan bahagia. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Orang yang pengen dunia raih pakai ilmu. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Yang kepengen meraih akhirat juga raih dengan Bapak kalau sholat nggak punya ilmu diterima atau enggak? Fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang beramal tanpa dasar dengan ilmu mardud, ditolak, la tuqbalu, enggak diterima. Tapi malam hari ini kita mengaji, berzikir, oh lebih mencintai Nabi Muhammad. Lalu ada hikmah yang dibicarakan malam hari ini. Insya Allah yang tahu nambah tahu, yang belum tahu bakal menjadi tahu. Insya Allah. Lalu apa rahmat yang kedua? Wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah. Syekh Yusuf An-Nabhani rahmat mengatakan adalah apa? Rahmat di sini adalah Nabi kita Sayyidina Muhammad. Mana dalilnya? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Amin ya Rabbal. Hadirin, dengarkan baik-baik. Kita ngaji saat ini. Adik-adikku saya, dengarkan, nanti yang bisa jawab saya kasih hadiah. Mana Bang Opang? Cepetan dong, kalau disuruhnya langsung antrin aja. Asik. Saya kalau ngaji sama anak kecil, maaf ya Pak ya, kita ngasih hadiah dulu. Karena kalau ngaji ini beda-beda. Ngaji kaum bapak nunduk
ngerti Pak. Begitu bangun ngiler sebasko. Orang sono. Apa lu nunduk begitu? Ya, cep meli. Bagi dua ya. Buat 2 orang. Gocap. Oh, udah. Wih. Emaknya tuh yang ngajarin begitu tuh. Yang enak mah ada gocapan nih lu, kan ada gocapan Bang Opang. Atau entar nih bagi 2 aja dirobek ya. Ini saya taruh dulu di sini nih. Yang bisa jawab pertanyaan dapat Rp50.000. Iya. Asik nggak? Asik ya. Baik, kita ngaji. Datang lagi bocah. Emang itu ngaji mah. Makanya tuh baca tuh istiqomah. Lu tahu nggak artinya apa? Nggak tahu lu. Istiqomah itu tetap di dalam ketaatan. Mana dalilnya? Wa isqala rabbuka qalu rabbuna Allah sumastaqamu tatanazalul malaikah. Orang yang istiqomah tuh ngomong begini, aku beriman kepada Allah. Lalu Allah berikan 2 malaikat buat orang yang istiqomah. 1 malaikat nemenin tatkala kita mau meninggal dunia, 1 lagi malaikat akan menghantar kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang istiqomah ntar mati duluan insyaallah. Siap ngaji siap? Siap? Dengarkan. Apa hikmah peringatan Maulid? Dari dulu kita muludan, apa yang berubah dalam diri kita? Semakin baikkah atau semakin tidak baik? Dengarkan yang pertama. Hikmah peringatan Maulid yang pertama, perbanyak baca sholawat. Apa yang pertama? Orang kompak. Apa yang pertama? Imam Ghazali di dalam kitab Kasyafatul Qulub mengatakan tanda cinta ada 3. Di antara yang 3, man ahabba syai'an ahabba dzikrahu, man ahabba syai'an ahabba liqa'ahu, man ahabba syai'an ahabba ma'ahu. 1 yang saya bahas. Imam Ghazali dalam kitab Kasyafatul Qulub mengatakan man ahabba syai'an ahabba dzikrahu. Orang kalau emang cinta maka dia akan senang untuk menyebut namanya. Maka hikmah peringatan Maulid yang pertama, nanti ibu pulang perbanyak baca sholawat. Ibu, tuh kan kompak. Ini kalau biduan yang nyanyi ini kompak lu, tangan di atas. Biar gue yang manggil nyautinnya payah banget. Ibu, nah gitu yang nyautin gue doain suaminya setia. Ibu, segitu juga sama aja. 1 yang pertama, hikmah peringatan Maulid, perbanyak baca. Mau nyayur baca sholawat, sambil bikin kopi baca sholawat, ngurus anak baca sholawat, nidurin anak baca sholawat. Jangan marah kalau anak ngebohongin kita, karena waktu kecil kita yang ngebohongin dia. Digendong ibu bocah nangis kagak diam-diam, kita kan yang ngomong tidur lu ntar kebo masuk. Bapaknya masuk akhirnya. Betul. Sekarang ganti, ibu udah ngaji, kata AA baca sholawat aja. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Baru 1. Benar-benar anak yang atuh tidur, gendong lagi yang atuh lagi. 2 tidur, gendong lagi bapaknya. Apalagi kalau punya suami galak, jangan marah, ntar mak setruk dan nikah lagi. Kalau suami galak pelit gampang, ntar mak pulang tidur inget omongan saya, bacain sholawat. Anak galak bacain sholawat, rezeki seret bacain sholawat, pengen utang kebayar harus dibayar. Punya laki pelit baca sholawat, punya laki galak baca sholawat, punya laki main rumah janda mulu baca sholawat. Begitu laki tidur, ibu ngambil wudhu baca sholawat. Bila Ijroil datang memanggil
jasad terbujur. Saya yakin tuh laki yang galak banget mak baca salawat itu insya Allah ditajung mak. Shallallahu ala Muhammad. Ayo adik-adik, yang pertama hikmah peringatan Maulid perbanyak apa? Perbanyak apa? Perbanyak apa? Saya punya anak Gina 7 tahun, maaf ini saya sering omongkan, bahkan di Nurul Falah saya sering sampaikan. Kenapa? Bukan sombong, biar jadi motivasi buat anak-anak kita. Saya punya anak Gina dari 4 tahun, dia rajin baca sholawat, pagi 100, sorenya 100. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pagi 100, sore 100, itu nggak bakal bikin kita capek. Demi Allah berkah banget nantinya. Amin. Pertama, perbanyak baca salawat. Yang kedua, hikmah peringatan Maulid, ikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Ayo dong yang laki sholatnya berjamaah. Ayo dong Pak RT bareng-bareng ngajak masyarakatnya berjamaah. Yakin saya mah, ini corona emang serem, corona emang ada, cuma kan lucu nggak kelihatan. Gimana cara ngelawannya? Dan saya yakin kalau di masjid, di musola, itu kan rumah Allah. Nggak mungkin Allah naruh penyakit. Yakin ngapa sih? Qul la yusibannana illa ma kataballahu lana. Apa kata Allah dalam firman-Nya? Qul la yusibannana illa ma kataballahu lana. Tidak akan penyakit apapun mengenai diri kalian kecuali memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap pakai masker. Tetap pakai masker. Jaga aja itu mah daripada kita mulut bau ngomong sama orang. Betul betul. Betul betul. Kadang-kadang baru tidur, kemana lo? Gak enak banget ya habis minum jongkol. Betul. Lalu kalau sakit ke medis, boleh ke medis. Sebelum ke medis, ke hadis. Sebelum jaga imun, jaga juga iman. Jangan imun dijaga, olahraga sering. Mesti kagak pernah. Salah apa enggak? Salah apa enggak? Coba di bocah hadroh. Yang vokalnya coba, dia yang imam coba. Kan enak suaranya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Enak apa enggak? Yang adzan subuh, yang aki-aki ganti mana hadroh. Berkah ini malam Maulid. Yang adzan subuh jangan lagi orang tua, kemana kau pemudanya? Jangan cuma bilang cinta sama Nabi Muhammad, ngaji sampai jam 2, jam 1, kemana pun nyampe. Kenapa musola kagak nyampe? Kenapa subuh kagak nyampe? Kalau memang cinta sama Nabi, ikutin dong cara Nabi. Sama guru salaman, sama kiai salaman. Kenapa mau orang tua melawan? Tuh tahu emaknya. Bener apa enggak ini kira-kira? Saya tuh paling marah. Boleh kemanapun kau kejar pengajian, demi Allah syurga di rumah kalian. Ridallah fi ridal walidain. Habaib juga mulia karena dia mengagungkan orang tuanya. Saya menjadi sebesar ini, oh maaf, Anggi dulunya bukan siapa-siapa, sekarang juga apalagi bukan siapa-siapa. Tapi lebih mendingan sekarang mama, dulu mah dihina banget sama orang, gak punya apa-apa. Baru nikah, pengen makan jadi 2.000, ya Allah keberi mie doang sama telur mah. Jadi cuma rubah langsung hidup, perbanyak baca selawat. Alhamdulillah punya ini, punya itu, bangun pondok, nggak pakai proposal. Gede sekarang pondoknya. Wah, masuk ke pondok saya 10 juta. Bohong. Saya punya pondok Pak baru 5 tahun gratis, total gratis. Kalau ada orang Cibunggulang pengen mondok di Bojonggede, gratis. Masuknya gratis, makan gratis, minum gratis, kitab dan buku saya belikan semuanya. Enggak beneran, gratis. Mang kalau main mau jangan ikut, nggak usah. Anaknya ini mah. Amin ya robbal. Kenapa kok saya bikin pondok gratis? Demi Allah, bukan kepengen banyak santri, bukan. Orang kita yang nanggung madang dia. Kenapa gratis? Dulu saya pengen pondok jauh, nggak bisa, mak nggak punya duit.
Kesel di hati saya. Ntar kalau gue punya pondok, gue gratisin. Punya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dulu mah dihina anak muda, sekarang punya coy. Asiknya. Benar. Bukan nyombong, hatinya buka. Jangan anggap ini kesombongan. Kan temanya anak muda, bener ya? Yang jadi panitia anak muda bukan? Anak muda bukan? Dengerin. Saya sebelum jadi guru seperti ini, maaf, saya tukang foto dulu. Saya fotografer. Kecil mondok sampai SMK. SMK saya ngambil akuntansi. Ini anak akuntan nih. Keren ya. Sempat kuliah hukum nggak lulus. Jujur aja gue mah, emang mahal banget ya. Cuma 2 semester nggak punya duit lagi, nggak terusin. Kuliah ekonomi 6 semester, 4 semester kagak terusin, nggak punya duit juga. Emang orang belangsak susah begini urusannya. Cuman waktu masih muda jual keripik, saya ngamen. Tapi karena dari kecil kita nyantri, rasa pesantren itu ada di hati kita, nggak pernah hilang. Bikin film di Mekah 2007 sampai 2015 saya fotografer ke Indonesia. Bikin film di Mekah, Madinah. 3 hari, 4 hari bikin film, sisanya umroh. Umroh saya di Mekah, cium Hajar Aswad, doa, ya Allah saya pengen bosan begini, saya pengen punya pondok pesantren. Karena kakek nenek kiai, sampai orang tua guru ngaji. Kenapa gue tukang foto? Dulu begitu mikirnya. Ternyata enakan bandel dulu, baru bener. Tapi ngaji begitu bener lu paham. Tuh, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Asik nggak? Amplop pindah. Asik nggak? Iya. MC juga nggak sembarangan. Ada MC dangdut, ada MC pengajian muludan, ada MC tinju, beda-beda. Itu kan belajar kan di muhadarahan waktu santri, benar gak? MC tinju dia pakai hak mulu nih mah. Oke. Mari kita tampilkan hadis kita. Benar gak? Kalau MC tinju panjang-panjang, ladies and gentlemen, inilah dia. Kalau MC muludan, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Lu bayangin kalau kita kagak ngaji, nggak belajar, lu jadi MC dangdut buat acara muludan. Oke. Setelah kita membaca zikir dan tahlil, sekarang kita dengarkan nasihat agama dari guru kita yang tidak asing lagi di acara musik Indonesia. Enak apa enggak? Apalagi kalau MC tinju dipakai buat muludan. Oke, hadirin wal hadirat. Inilah dia, penceramah yang jauh-jauh datang dari jauh sana. Astagfirullah. Gak pantas kan? Gak pantas, sama halnya lagi acara dangdut pakai MC muludan. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, tolong sebelum kita mulai acara joget malam hari ini, coba semuanya kita baca Fatihah. Mudah-mudahan acara ini mengandung berkahnya Allah. Setiap petikan kita mengundang rahmat Allah. Setiap goyangannya, wah, mungkin gak kira-kira? Ini kan karena ilmu. Walaupun gua dulu ngamen, jual keripik, main sama anak-anak jalanan, jadi fotografer, tapi kalau santri ada jadi santri juga, coy. Asik gak? Asik gak? Dan gua kasih tahu caranya. Kalau lu udah belangsak, cari bini yang kaya. Saya begitu. Saya kan belangsak nih mak, nyari bini. Saya punya guru namanya Kiai Haji Ahmad Hasanuddin, ketua MUI kecamatan. Saya belajar sama beliau tafsir Jalalain. Saya bilang nih Kiai anaknya cakep juga nih. Emang dasar ajaran kakek ya. Emang kita orang belangsak cari bini yang bagus. Makanya kalau nyari pasangan dan bindun dan yang bisa dandan. Bener, lu kalau punya bini nggak bisa dandan, lu mau ceremotan lagi kondangan? Lah bini apa yang golek itu ya? Bener apa enggak? Walaupun RT nih duit BLT belum turun, dia kalau kondangan bininya wah nyemprot. Wah itu yang namanya minyak wangi, bukan cuma disemprot, pakai kuas di sini. RT ya, dan yang bisa dan din yang punya agama jangan nikah sama yang beda agama walaupun ganteng. Kalau beda agama jangan dah, memenang ganteng doang ntar lagi bakal tua juga, bener ya? Yang terakhir dun, yang ada dunianya. Nah gue mikir tuh, gue belangsak. Ini kiai guru gua ngajinya cakep, anaknya juga
Cakep. Karena saya deketin, saya ngajar di sekolah Hania. Ngajar dulu 2007. Ngajar cuma dapat gaji 13.000 mak. Kan dikit banget kan ya. Boro-boro kredit motor ya. Karena gimana cara biar dapat duit banyak? Pacarin aja. Nikah sekarang. Iya. Gajinya gua ambil, ilmu gua ambil, anaknya gombat. Ya. Bener nggak? Alhamdulillah. Ikutin, alhamdulillah berkah dunia akhiratnya. Yang kedua tadi apa? Ikuti sunnah Nabi Muhammad. Ayo anak muda, tolong ramaikan musola, ramaikan masjid. Azan jangan aki-aki, ganti anak muda. Hayya 'alas shalah. Subuh. As-salatu khairun minan naum. Kan kalau di Madinah gitu aja Pak. As-salatu khairun minan naum. Kalau ajan anak muda model begitu, RT dateng. Ngeliat tuh sampai ajan ya. Pulang lagi tuh RT kunyuk maksudnya. Insya Allah RT di sini mah kagak, yang di Solo ini mah. Cuma kamu tinggal di sini orangnya. Sallu ala Muhammad. Yang terakhir, cinta sesama. Apa yang terakhir? Kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak bakal sempurna iman kita kalau kita bisa mencintai orang sama dengan kita mencintai diri kita sendiri. Ayo mak, sama tetangga, Nabi mengajarkan 3 hal. Sama tetangga, Nabi mengajarkan berapa? 3 hal. Pertama, badlat ta'am, sering ngundang orang buat makan bareng. Mulut dan diundang panitia, disuguhkan makan bareng apa enggak? Alhamdulillah. Ya yang ada mah ada, yang nggak ada apa kalau makan tuh? Tikar kayak jempol itu berapa? Makanya Nabi ngajarin kalau masak sayur banyakin wahnya. Ajak tetangga, jangan kita beli durian lewat depan rumah orang, wanginya mah ada, dibagi makan enggak? Ya, yang pertama badat to'am, ngajak makan orang, itu ngandung berkah. Apalagi badlas salam, kalau ketemu orang Pak maaf jangan jangan Assalamualaikum. Kenapa salam? Itu doa keselamatan buat kamu. Dia ngejawab apa enggak? Ngejawab apa enggak? Apa jawabannya? Keselamatan juga buat kamu. Cinta apa bukan? Sayang apa enggak? Terakhir, apa yang terakhir? Husnul kalam. Apa yang terakhir? Husnul kalam. Apa husnul kalam? Yang terakhir, kalau emang cinta sama Nabi, perbaiki ucapan kita. Yang bahaya bukan hanya corona, congorna juga bahaya. Congor siata. Ya ma, ya ma. Mak rajin ngajinya, tapi tolong dijaga mulutnya. Jangan orang kerudungan beda, seragaman beda, belum bayar kerudungan, jangan diomongin. Ya mak ya, ya mak ya, ya apa iya? Pertama badlat ta'am, ngundang orang buat Kedua badlat salam, sering ucap Yang terakhir husnul kalam, perbaiki ucapan kita. Insya Allah sholat ditegakkan, cinta sama Nabi ditinggikan, berbuat baik dengan sesama terus kita lakukan. Pak, insya Allah kita hidup bahagia dunia, akan kebahagiaan mendapatkan akhiratnya, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo anak-anakku sayang, saya bikin kuis. Siapa yang bisa jawab pertanyaan, naik ke atas. Tanggal berapa Nabi Muhammad dilahirkan? Naik ke atas. Naik ke atas. Tepuk tangan buat teman kita, Masya Allah. Kiai maaf ya di belakangnya. Tepuk tangan, tepuk tangan. Masya Allah. Sarungnya biar kencang, ngeplor kan dulu. Nah, mic-nya hidupin. Yang 2 orang, atau lagi siapa? Sini saya. Oh, sini ya Allah. Nang.
dan sarung yang kencang dikit nih. Udah kering belum? Udah kering. Alhamdulillah. Udah kering udah. Oh ya udah. Ini cakep banget pecinya nih, beli di mana yang ada gambar tempel begini? Iya pakai celana. Besok pakai rok ya. Ya, oke. Nanti beli rok ya. Asik. Coba namanya siapa? Pakai mic dong. Siapa? Nyala nggak nih? Sedih banget orang aja nyalahin nih. Udah ngetes. Coba siapa namanya? Amin. Amin. Yang kencang. Armin. Oh Armin. Armin di mana rumahnya? Situ. Oh di sana. Armin ngaji nggak? Alhamdulillah. Kamu siapa namanya sayang? Coba. Umaira. Oh, istri Nabi. Ya Humairah. Wahai istriku yang kemerah-merahan. Ih, kamu jangan ngeliat, kamu dosa. Kalau ini ya Humairah. Kalau ini ya Hajar Aswad. Bercanda ya Allah. Sallu ala Muhammad. Sallu alaihi gitu. Makin mic dong. Sallu ala Muhammad. Asik. Sekarang pertanyaannya, siapa bidan waktu ngelahirin Nabi? Pasti kamu yang ambil Umi Abi ya tadi ya? Bohong. Siapa nama ayahnya Nabi? Pakai ini dong. Nabi Abdullah. Nggak apa-apa anak kecil mah salah juga enak. Ini serius deh. Coba tanya emak kamu deh. Emak punya anak kecil dimandiin, belum pakai baju, taruh tempat tidur, goyang-goyang asik nggak? Asik ya? Asik. Ya, Humairah. Sallu ala Muhammad. Udah Mas. Tadi saya bilang hikmah peringatan Maulid yang pertama apa sayang? Banyak salawat. Perbanyak baca sholawat. Yang hamil jangan amit-amit, ganti dengan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bisa ya? Siap. Yang pertama apa hikmah Maulid? Banyak baca salawat. Yang kedua apa hikmah Maulid? Ikuti sunnah Nabi Muhammad. Sholatnya berjamaah. Sholat zuhur berapa rakaat? 5 rakaat. 4 rakaat. Sholat asar berapa rakaat? Maghribnya berapa? Isyaknya berapa? Subuhnya berdua. Bisa aja. Armin bisa aja. Asik ya. Coba baca surat Inna a'tainakal kautsar. A'udzu. A'udzu. Bismillah. Bismillah. Ikutin saya. Inna lillahi. Inna a'taina. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwa abtar. Coba kamu bantu. Inna a'taina. Bismillah. Sadaqallahul. Ibu, bapak, maaf.
Anak yang dulu bapak banggakan pintar bahasa Inggris, demi Allah, corona berkah loh. Karena corona ternyata bahasa Inggris nggak ada manfaatnya. Yang matematika nggak ada manfaatnya. Yang nyari kerjaan susah, yang kerja banyak yang di PHK. Maaf, walaupun santri belum bisa bikin bahagia dunia, demi Allah, anak yang pandai baca Quran nanti di hadapan Allah, di surganya Allah ada surga untuk anak-anak kecil. Dia nggak mau masuk surga sampai Allah bilang gini sama Jibril, suruh anak-anak itu masuk surga. Lalu anak ini ngomong, ya Allah, wallahi demi Allah, saya nggak mau masuk surga. Kenapa? Karena saya ingin memastikan orang tua saya bisa masuk surga bareng dengan saya. Anak yang pandai baca Quran, anak yang pintar mengaji, mereka akan memakai mahkota di atas kepala orang tuanya. Shallu ala Muhammad. Shallu ala Muhammad. Tidak akan sia-sia anak yang ditaruh di pengajian dan di pondok pesantren. Selain doakan anak kita, doakan guru-gurunya panjang umur berkah seluruhnya. Amin. Baik sayang, silakan ini uangnya. Nanti kamu bagi berdua, dirobek juga boleh. Oh jangan ya. Ini silakan untuk jajan dan ditabung untuk orang tuanya. Mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan. Kalau anak pintar ngaji tuh kayak gitu bunda. Oh, senang banget sama anak yang pintar ngaji. Insya Allah. Awas, harus bisa wujud kidam mukhalaf lil hawa asik kiyamuhu wadaniyah semuanya ilmu hayat sama hadiran aliman sami'an. Shallu ala Muhammad. Baik, buat kalian berdua, mudah ada berkah manfaatnya kan? Sini saya ajarkan, taruh dulu mic-nya, salam dulu ya, boleh, pegang dulu aja, masya Allah. Nanti berdua ya, jangan dibawa sendiri ya, tukerin di luar ya. Oke, untuk apa uangnya? Jajan. Iya, jajan aja yang banyak ya. Bagi teman-temannya. Siap bagi teman-temannya? Badat to'am, ajak teman-temannya makan. 50.000, 1.000 buat kamu, sisanya buat teman-teman. Siap? Silakan. Masya Allah saya. Oh, salamannya gini. Aku ajarin salaman boleh? Boleh. Pegangin mic-nya. Coba uangnya aku pegang dulu. Sebentar ya Kiai. Ini setengah 12, 5 menit lagi insya Allah tuntas. Saya ngajarin anaknya. Bapak, ibu udah dapat manfaatnya, anak-anak harus tahu juga manfaat ilmunya. Betul? Maaf, akhlak yang terakhir. Akhlak. Saya nggak suka dengan kalian, saya bisa usir kalian malam ini juga. Demi Allah, belum tentu mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sekali lagi, saya ngaji dengan santri, bandel sedikit, nunduk santri depan saya kampar. Saya nggak main-main kalau ngaji. Demi Allah punya akhlak, dunia akhirat kamu bakal selamat. Bentar, saya ngajarin akhlak boleh sama anaknya. Bapak dapat, kiai sudah dapat, ibu dapat, anak-anak kita pulang jangan sampai nggak ada oleh-olehnya. Pegangin sayang, Humayron. Siap. Kalau salaman sama orang tua, kalau ayahnya diri, ini nunduk saya. Bisa? Lalu salaman 2 tangan, contoh. Ini tangan orang tua, contohnya. Saya di sini, satu lagi sini. Ya, tadi kesalaman begini saya. 2 tangan begini. Bisa? Coba. Nah, lalu kalau salaman cium itu harus dihirup gitu. Contoh ya, contoh nih, coba deketin ke sini. Contoh, ini orang tua, saya anaknya, ini guru, saya muridnya, dihirup tangannya. Smupil ya. Dihirup udah kelihatan anak-anak, kelihatan, dihirup. Udah, habis atasnya, dalamnya. Bisa? Atas ini namanya ta'adab, ini adab. Dalamnya ini namanya tabarruk, ini keberkahannya. Istri pun ke suami sama, anak pun ke orang tua harus seperti ini. Bisa sayang? Coba 1, 2, 1 dibalik putihnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba kadang Humairah. Maaf, 1. Shallu ala Muhammad.
Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Nanti ketemu lagi insya Allah. Silakan turun. Silakan saya. Gak masuk tuh saya. Oke, hati-hati ya. Baik, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedikit itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf ya terlalu panjang ceramahnya, tapi mudah-mudahan banyak keberkahan buat kita semuanya. Oh iya lupa. Oh ini Armin kesini. Oh sebagai laki-laki harus gentleman. Luar biasa. Jangan lupa jajanin temannya. Siap. Shallu ala Muhammad. Baik hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, saya minta baca Fatihah. Yang pertama, ini Desember tahun kelahiran saya.